Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Fakultas Ilmu Hukum Unhas. Kali ini saya akan memberikan sebuah narasi kaitannya dengan UTS Hukum Perjanjian Internasional. Yang pertama, perkembangan hukum perjanjian internasional. Kita awali dengan perkembangan hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum di Indonesia seperti yang pertama, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi, dan hukum perdata. Menurut fungsinya, perjanjian yang membuat hukum yaitu suatu perjanjian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, bersifat multilateral. Contoh, konferensi Wina diselenggarakan di tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua, konferensi Montenegro tentang hukum laut internasional 1982. Itu ada beberapa contoh yang kita akan pelajari nanti adalah G20 yang diselenggarakan di Bali, di Indonesia khususnya. Perjanjian bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja, yaitu adalah perjanjian bilateral. Contoh, perjanjian RI dan RRC menggunakan Dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah perbatasan penyelundupan. Jadi ada dua fungsi, yaitu fungsi yang dihukum untuk perjanjian melakukan ketentuan-ketentuan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yaitu adalah multilateral, itu ada banyak berbagai macam bangsa. Yang kedua adalah perjanjian yang bersifat khusus, yaitu antara dua negara. Pembuatan perjanjian internasional. Pertama, pembuatan perjanjian internasional. Perspektif hukum internasional yang menjadi pihak dan perjanjian internasional adalah suatu negara. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 secara tepat telah menetapkan pembuatan perjanjian sebagai kewarganegaraan. Presiden sebagai kepala negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Khususnya pasal 3 mengelaborasi bahwa pembuatan perjanjian internasional termasuk mengikatan diri terhadap perjanjian itu dilakukan pemerintah RI. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional dibagi dalam beberapa tahap proses, yaitu 1. Penjagaan, perundingan, perumusan naskah perjanjian, penerimaan, dan penandatanganan. Oke, lanjut. Pedomannya, Deklarasi RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menciptakan suatu instrumen hukum yang dikenal dengan istilah Pedoman Deklarasi RI. Pedoman ini membuat hal-hal sebagai berikut. Analisa permasalahan ditunjukkan dari aspek politis, juridis, pada aspek lain dapat memberikan kepentingan nasional Indonesia. Posisi Indonesia, saran dan penyesuaian dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pembuatan G20, nah ini kita bahas tentang G20, tidak terlepas dari kecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemukan saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapat menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk disertakan dalam perundingan demi mencapai solusi permasalahan ekonomi global. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari International Monetary Fund dan World Bank. Merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 60% penduduk dunia, 79% pedagang global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Kepemimpinan Indonesia dalam G20 dibangun dari berbagai modalitas, termasuk peran dan kontribusi di panggung regional dan global yang sudah diperhitungkan. Dari jalur diplomasi, Indonesia telah memiliki track record yang baik di kancah multilateral dan regional. Selama ini ada kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai bridge builder yang bisa menjembatani banyak kepentingan. Indonesia juga memiliki kekuatan demografi dan populasi.
portfolio sebagai ekonomi terbesar di ASEAN serta menjadi emerging economy yang penting di Asia. Baik dubes. Di sisi lain, dinamika dunia di tengah masa pandemi dan ketegangan politik di Eropa Timur menyebabkan arah kebijakan ekonomi dunia menjadi tidak mudah. Oke, ada prinsip-prinsip yang dipegang Indonesia dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 termasuk langkah untuk mengundang Ukraina ataupun perwakilan negara-negara terkembang yang dapat berkontribusi di KTT G20 berbagai akibat. Berikut adalah narasi dari perjanjian internasional kaitannya dengan G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.